Kenapa menurut gua kelas menengah akan hilang? Jumlah kelas menengah di Indonesia turun drastis. Kelas menengah sedang pontang-panting. Bahwa kelas menengah itu turun terus. Kelas menengah adalah kelas yang paling diperas oleh negara. Kontraksi ekonomi kelas menengah di Indonesia. Kontraksi kelas menengah adalah suatu kondisi di mana kelompok masyarakat yang termasuk dalam kelas menengah mengalami penurunan daya beli, pendapatan, atau beban hidup yang semakin tinggi. Fenomena ini ditandai dengan berkurangnya konsumsi barang sekunder dan tersier. Meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan pokok dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional karena kelas menengah adalah motor penggerak utama konsumsi domestik. Mengutip dari Kompas.com, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan tahun 2024 jumlah kelas menengah tinggal 17,13% dari total populasi atau sekitar 47,85 juta orang. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 berjumlah 21,45%. Data terakhir Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia mengalami turun kelas dalam 5 tahun terakhir. LPM Evi Beuni dalam laporan Indonesia Economic Outlook 2024 Versi 3 2024 menyebut bahwa kelas menengah nyatanya memang memegang peran yang sangat penting bagi penerimaan negara. Adapun faktor penyebab dari kontraksi ekonomi kelas menengah ini yaitu: pertama, inflasi tinggi. Kenaikan harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, menjadi salah satu faktor utama yang menekan daya beli kelas menengah. Inflasi yang tinggi membuat pengeluaran rumah tangga meningkat drastis, sementara pendapatan tidak mengalami kenaikan sebanding. Yang kedua, beban hutang rumah tangga yang meningkat. Kelas menengah seringkali mengandalkan kredit untuk mendukung gaya hidup, pendidikan anak, atau kebutuhan kesehatan. Namun, dengan kenaikan suku bunga dalam beberapa tahun terakhir, biaya pinjaman menjadi semakin mahal. Beban utang yang meningkat ini mempersempit ruang gerak finansial rumah tangga kelas menengah. Yang ketiga, kenaikan harga energi. Kenaikan harga bahan bakar dan listrik juga menjadi tantangan besar yang membebani pengeluaran rumah tangga. Yang keempat, ketidakpastian ekonomi global, perubahan dalam dinamika global, seperti konflik geopolitik, perlambatan ekonomi di negara-negara mitra dagang, dan fluktuasi nilai tukar rupiah, turut memengaruhi perekonomian domestik. Jika kelas menengah terus-menerus diperlakukan demikian, maka prospek pertumbuhan ekonomi akan semakin memburuk. Sektor-sektor yang pasarnya bergantung kepada kelas menengah berpotensi terkontraksi, mulai dari sektor manufaktur, perdagangan, otomotif, properti, sampai pada sektor perbankan dan pembiayaan. Oleh karena itu, terdapat beberapa solusi untuk mengatasi kontraksi ekonomi kelas menengah di Indonesia ini. Jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam, terdapat 4 solusi yang dapat dilakukan, yaitu: yang pertama, perencanaan dan pengelolaan anggaran keuangan. Dalam perspektif Islam, mengajarkan pentingnya memprioritaskan kebutuhan pokok di atas keinginan yang tidak mendesak. Perencanaan anggaran yang matang dapat membantu mengatasi masalah pengeluaran yang tidak perlu. Yang kedua, peningkatan akses pendidikan. Dalam pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, seperti pelatihan keterampilan, dapat membuka peluang untuk pendapatan yang lebih baik di masa depan. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja, sehingga membantu mengatasi krisis ekonomi. Yang ketiga, kebijakan pajak yang adil. Prinsip keadilan dalam perpajakan sangat ditekankan, di mana beban pajak harus sebanding dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu. Dengan adanya pajak yang adil dan progresif akan membantu mendistribusikan kekayaan dengan baik dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang keempat, meningkatkan lapangan pekerjaan. Salah satu solusi utama untuk mengatasi tekanan ekonomi pada kelas menengah adalah dengan menciptakan lapangan kerja yang memadai. Dengan adanya pekerjaan, masyarakat khususnya kelas menengah dapat meningkatkan pendapatannya dan memenuhi semua kebutuhannya. Dalam pandangan ekonomi Islam sendiri, bekerja adalah suatu ibadah. Dengan bekerja, seseorang tidak hanya mendapat nafkah, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Tetapi dalam pandangan ekonomi Islam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penciptaan lapangan pekerjaan, yaitu keadilan, yang mana memberikan kesempatan yang sama untuk setiap orang, keseimbangan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, kemandirian,
ekonomi Islam mendorong kemandirian dan kewirausahaan dengan menciptakan lapangan pekerjaan.